Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Bunda Dut Pradana. Sahabat Bunda Dut, hari ini Bunda ajakin kalian ke Aston ya, untuk ikutin acaranya Sunlife Syariah Madiun dan Natasha. Kali ini Sunlife Syariah Madiun menggandeng salah satu klinik kecantikan terbesar di Indonesia, yaitu Natasha, untuk bersinergi dan berkolaborasi dalam menebar kebaikan melalui produk asuransi dan produk kecantikan. Jadi tema yang diusung kali ini adalah Beautiful Inside Out. Di acara ini kita diajari bagaimana menjadi cantik luar dan dalam. Jadi Besti, definisi cantik bukan hanya cantik secara physically aja, tetapi bagaimana kita bisa memancarkan inner beauty yang ada di dalam diri kita, dan bagaimana kita juga cantik dalam mengelola keuangan, aset, investasi, dan perlindungan untuk keluarga yang kita cintai. Beautiful, ya kan? Beautifulnya bukan beautiful biasa, tapi ini be beautiful inside out. Tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu untuk Sunlife Syariah. Kenceng gitu ya. Oke. Dokter yang cantik luar biasa, Dokter Amelia Rosida, Dokter Estetik Natasha Skin Clinic Care. Kasih tepuk tangan dong yang paling meriah untuk Dokter Amelia. Monggo dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sebelumnya. Saya mewakili Natasha ini. Dapat undangan khusus dari Sunlife yang dibawakan materinya Anda cintakannya datang ke klinik. Kalau yang bilang KTP usia itu akan tetap berjalan, tapi yang luarnya jangan dong, tampilannya enggak gitu ya, casingnya lah istilahnya. Usia oke berjalan, tapi yang luarnya jangan sampai nampak jauh lebih tua dari kartu yang ada di dalamnya. Lah, apa yang harus dilakukan sebagainya? Yang kita bisa rubah adalah di ekstrinsipnya. Itu tuh apa sih yang menyebabkan? Nomor 1, polusi, iya. Yang nomor 2, sinar matahari, terus kemudian pemakaian kosmetik yang salah. Kebiasaan yang buruk, mungkin kalau sekarang kita dibilang harus on time tidur jam 9, kok kayaknya emang drakornya gitu ya. Kesempatan nonton drakor itu cuma malam soalnya. Jadi kalau kebiasaan buruk, makan, minum, mungkin sekarang banyak junk food, beli aja di Gojek banyak gitu ya. Jadi kita sudah jarang memikirkan untuk nutrisi yang tepat untuk kulit kita. Ini yang pengaruh ke penuaan ekstrinsip. Nah, sekarang penuaan itu apa sih? Apakah yang garis kerutannya banyak, terus kemudian yang jatuh pipinya, yang sudah kempot dan keot, itu baru kita bilang penuaan? Coba kita lihat ya di slide yang berikutnya. Nah, ciri-ciri penuaan itu ini loh yang sering kita abaikan. Kulitnya itu jadi tampak tipis, mungkin lebih sensitif kali ya. Terus kemudian kulitnya jadi tambah kering. Jadi kering itu bisa, salah satunya kemarin ada yang nanya, "Dok, kok saya sering gatal-gatal ya sekarang dan lain sebagainya." Ternyata itu tanda-tanda mendekati menopause. Terus yang kemudian kadang muncul bintik-bintik kayak tai lalat kecil-kecil. Mungkin kalau orang bule bilangnya itu kutil gitu ya. Kutil entah itu di leher lah, entah itu di mana gitu. Terus kemudian muncul banyak pigmentasi, salah satunya tai lalat. Tai lalatnya kok tambah banyak? Nah, itu adalah proses penuaan. Yang paling sering nanya sama saya, "Dok, ini nggak dari lahir loh, ini bukan tai lalat." Tai lalat itu bukan ditimbulkan dari bayi lahir terus ada tai lalatnya loh ya. Tapi seiring jalan baru tumbuh tai lalat. Semakin rusak kulitnya biasanya akan semakin banyak. Paling gampang terapinya ke Natasha aja lah. Beres kali ya. Oke. Ya, terapinya salah satunya itu ya, dengan kosmetik itu salah satunya, perawatan oke,
terus memperbaiki tekstur kulit, atau yang paling sering itu sekarang ini bilangnya skin barrier. Jadi kita memperbaiki skin barrier kulit lagi, menguatkan kulitnya lagi, sehingga kulit kita akan lebih tahan terhadap cuaca, bakteri, dan lain sebagainya kan ya. Yang terakhir ini, yang mengencangkan kulit untuk mengurangi kekendalan kulit. Nah ini nih yang sekarang lagi tren nih, yang sekarang di TikTok paling sering warawiri, laser yang terbaru ya. Laser yang kemarin sih sering nanya, dok itu laser apa sih yang bentuknya kayak barcode, kok di kotak-kotak di pipinya gitu ya, di kulitnya kok di kotak-kotak, itu untuk apa? Salah satunya adalah untuk rejuvenation. Jadi kita membuang sel kulit yang terluar, kita menumbuhkan yang terbaru. Itu yang sekarang lagi warawiri dan tiap hari pasti ada yang nanya. Asik dapat voucher. Iya. Lumayan buat facial. Sudah gitu diskon 50% loh. Ini vouchernya. Nih, kita foto bersama. Besok langsung. Ya, besok langsung mendapatkan. Pernah perawatan di itu Iya. dan ternyata begitu nggak pakai krimnya itu langsung beruntusan gitu. Oh iya. Terus yang saya tanyakan, ini kayak ada kelainan pigmen gitu, kata dokternya bilangnya gitu. Oh gitu. Itu bisa hilang nggak selain di laser? Ya, Boleh kan kena itu? boleh monggo. Kayak ini, Permisi. kayak gini. Sudah. Kalau ini sih sama Iya gitu. Terus kan karena katanya kalau nggak di laser nggak bisa hilang. Kalaupun ada krim bisa, tapi ketika nanti muncul lagi itu lebih banyak. Makanya aku takut malah nggak berani pakai apa-apa. Makanya paling yang herbal akhirnya kan gitu. Takut kena bahan kimia nanti tambah parah nggak gitu loh. Oke. Ya. Diangkat sel kulit matinya supaya ngasih space atau ruang sel kulit barunya tumbuh. Kalau nggak gitu, maka di situ aja yang barunya nggak akan tumbuh lagi. Boleh. Nggak tipis itu. Nah, itu pertanyaan yang paling sering dan saya paling gampangnya jawab. Kalau saya sekarang gunting kuku, tumbuh lagi nggak sih? Apa nanti dari bayi saya gunting kuku sesuai nggak tumbuh sampai yang enggak kan? Tumbuh. Pengalaman saya itu, saya itu kalau kena sinar matahari gitu ya, mesti itu jadi merah-merah. Iya. Terus kalau misalkan tidak sinar matahari langsung di mobil pun gitu, pas kita panas kayak gitu merah. Dan begini, memang saya itu kan perawatan di sebelah, Iya. di sebelah. Memang di sana disampaikan bahwa nanti jangan sampai kena sinar matahari langsung. Oke. Oh, ada pembebasan. Kayak gitu loh. Nah itu apa penyebabnya? Atau tadi kan kalau disampaikan di Nasasa, kalau misalkan pakai itu boleh kena sinar matahari. Iya. Nah, Besti, tadi itu adalah pemaparan anti-aging dari Natasha dan juga sesi tanya jawab. Next adalah perawatan dengan cara memasukkan oksigen ke kulit sehingga kulit menjadi lebih bercahaya, kenyal, dan menjadi lebih cantik. Ikuti keseruannya. Oke, ini kalau sudah ini langsung apa ini? Muntuk lah bahasa Inggrisnya ya. Bahasa Inggris ya itu. Itu bahasa Inggris itu muntuk ya. Bahasa Inggris. Berbusa. Jadi kalau sudah berbusa seperti ini, biarkan aja dulu. Biarkan dulu sampai dia berbusa semuanya, mungkin sekitar 30 detik lah ya, sampai maksimal 1 menit. Sudah berbusa, ini cantik loh Mbak. Langsung putih. Gak percaya tanya ya Bu ya, bener putih ya. Putih banget loh. Busanya Mas. Ya, setelah berbusa kayak gini, kita tidak boleh menghapusnya sama air. Jadi langsung hapusnya pakai tisu saja. Nah, tisu kering. Jadi ini all make up biasanya akan terangkat sempurna.
Oke, cuma kayak gini aja. Jadi istilahnya kalau misalkan kita bepergian tadi, mau ngoleskan lagi, misalkan lagi di mobil atau naik bis atau naik kereta atau lagi naik pesawat gitu ya. Jadi kita nggak perlu ke kamar mandi yang harus cuci muka ataupun harus ini gitu, nggak. Jadi cukup dioleskan saja, dielap pakai tisu sudah selesai. Misal di kereta nih semalaman pengen pakai krim malam, masih bisa karena dibersihkan pakai air scrubber ini. Gitu, terus kita bersihkan bisa keangkat semuanya. Di sini kan enak, kalau cewek kan pasti bermake up ya. Jadi memasukkan ininya, oksigennya itu sekalian dengan masas ininya. Ya, apakah perawatan ini bisa dilakukan yang sering? Boleh, karena dia tidak ada efek pengelupasan, tidak ada efek eksfoliasi. Kita hanya ngasih oksigen ke kulitnya. Jadi supaya sel kulitnya. Terus apakah yang dirasakan selain fresh karena vitamin C-nya sudah masuk ke sel kulitnya, itu nanti juga kalau misalkan mau pakai krim dan lain sebagainya, karena sekali lagi tenaganya full, di mitokondrianya itu full dengan oksigen. Jadi pemakaian krim yang biasa-biasa aja sebelumnya, mungkin setelah dioksigen dia akan lebih optimal karena sel kulitnya tadi sudah ready untuk bekerja nanti. Mau nanya, iya, berapa hari sekali kah atau berapa bulan sekali? untuk terapi oksigen. Kalau terapi oksigen semakin banyak aktivitasnya kita yang membutuhkan perbaruan selnya, pembaruan kinerja selnya, semakin sering semakin bagus. Mau 2 minggu sekali boleh? Boleh. 1 minggu sekali pun boleh, karena dia tidak ada efek pengelupasan, cuma ngasih vitamin kulitnya. Bisa mengenalkan enggak? Jelas-jelas. Nanti biasanya, nah itu karena yang kita bawa tadi hanya yang untuk whitening. Jadi sebetulnya itu ada 3 obat-obatan yang bisa kita masukkan ke dalamnya. Jadi sekaligus ada yang whitening, ada yang jerawat, ada yang juga rejuvenation atau untuk pengencangan. Nah, jadi nanti sekalian kita masukkan oksigen, sekalian kita masukkan vitaminnya. Dingin gitu yang dirasakan. Karena tekanan khususnya jadi dingin itu. Hanya terapi oksigen ini. Kalau terapi oksigen ini kenapa kok diperbolehkan? Karena istilahnya selain sehat untuk maminya, dia juga akan sehat untuk janinnya. Loh kok bisa? Finally, keseluruhan rangkaian perawatan dari Natasha ini diakhiri dengan pemberian krim agar kulit tetap ternutrisi dan terjaga kelembapannya. Kita sudah mendengarkan penjelasan tentang aging dan lain-lain dari Dr. Amelia Rosida dari Natasha, Head of Training and Sharia Business Sun Life Indonesia. Berikan tepuk tangan yang paling meriah dong untuk Ibu Evi Mayasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Boleh yang di belakang ke depan? Nah, khawatirnya kalau terlalu ke belakang Bapak Ibu karena udah jam 8.30, khawatirnya pada saat saya presentasi Anda seperti mendengarkan lagu Nina Bobo, tiba-tiba gubrak di belakang ya. Pada dasarnya setujukah kita kalau wanita itu cantik? Setuju. Setuju. Siapa yang merasa dirinya cantik lambaikan tangan? Semua. Siapa yang merasa insecure? Kalau zaman sekarang tuh bahasanya insecure. Ada yang merasa insecure? Nggak ada ya, alhamdulillah ya. Wanita itu harus pede. Jadi kalau saya tanya di sini, pengertian cantik udah ya. Kulitnya bersih, terus percaya diri, terus pintar, bisa menghandle semuanya. Kalau kita sepakat di sini wanita itu semuanya cantik. Tinggal bagaimana kita menggali apa yang ada dalam diri kita untuk bisa lebih maksimal. Kita bukan di kondisi wanita zaman dahulu, setuju ya? Sekarang itu kita pada kondisi wanita zaman now, ya. Kalau zaman dulu katanya wanita itu harus di rumah saja. Sekarang saya mau tanya, siapa yang di sini memang masih di rumah aja? Alias saya ini ibu rumah tangga tulen tok 100%, ada di ruangan ini? Alhamdulillah nggak ada ya. Ibu-ibu
yang di sini adalah ibu-ibu yang luar biasa hebat ya. Biar aja deh suami yang kerja. Sepakat nggak kita kalau suami aja yang kerja, istri di rumah aja? Bu Evi, saya mah di rumah aja karena semua udah terpenuhi oleh suami, ya kan? Kekayaan saya 7 turunan, 8 tanjakan, 9 belokan. Nggak habis, nggak apa-apa. Tapi apapun ceritanya, Bapak Ibu, nggak ada bapak-bapak, ibu-ibu pasti setuju dong dengan saya. Wanita-wanita yang punya pengaruh, ya, dimana dia paling pinter, paling jago cari duit, betul nggak? Diumpetin di mana aja sama suami pasti ketemu. Nah, itu saking pinternya cari duit, ya. Wanita zaman now ini adalah mesti pandai mencari uang. Makanya kalau saya bikin tagline kalau di sosial media itu adalah wanita, bahwa wanita itu adalah apapun bisa dilakoni, ya. Bahkan yang luar biasanya wanita itu multitasking. Kenapa multitasking? Karena memang kita dikaruniai Tuhan dengan talenta yang tidak dimiliki oleh pria. Kalau pria, kalau udah baca koran aja, betul nggak? Kalau dia lagi ngopi aja. Kalau kita tuh bisa sambil masak, bisa sambil ngangkat jemuran, bisa ngerjain yang lain, ngapain anak, semua dikerjain. Itulah kehebatan para wanita. Tapi cantik dari sisi dalam, makanya temanya beautiful inside out, ya. Jadi cantik luar dalam gitu ya. Enggak busuk hati, cantik tapi busuk hati, bawaannya gibah melu ya. Ada orang sukses dengki, ya kan? Itu biasanya efeknya wanita suka begitu ya. Senang lihat orang susah lihat orang senang. Nah, ya, semoga nggak ada nih buat wanita-wanita Madiun ya. Oke, ibu-ibu nih jago masak, ayo gali untuk jago masak ya. Kalau ibu-ibunya jago dandan, dipotensi ditingkatkan ya. Jadi kita harus tahu kalau kita jagonya memang kita berbicara atau berkomunikasi dengan orang, jago nyari duit, nah itu dimaksimalkan gitu ya. Jangan nyari duit dari suami saja, tapi bagaimana kita nyari duit untuk bisa membuat kita tadi, dokter bilang cantik secara luar, karena biaya perawatan nggak murah, betul ya. Dan perawatan itu nggak bisa sekali. Misalnya tadi udah dicontohin sekali aja, habis itu enggak ya, harus rutin ya. Oke, selalu berpikir positif. Nah, malam hari ini teman-teman semuanya, jangan pernah kita melihat kalau misalnya ada tetangga atau ada sahabat kita yang berhasil atau sukses, pasti dia punya sugar daddy. Ya, itu bisnisnya apa sih? Kok bisa cepat begitu? Kayaknya nah mulai pikiran-pikiran negatif tuh masuk, nah itu hempaskan. Berikutnya nih, supaya kita tampil cantik, menarik dan sehat ya. Yang pertama, tonjolkan kecantikan non fisik. Bu, Mbak Evi, udah bawaan orang kondisinya seperti itu, kalau bahasa gampangnya template-nya udah dari sananya gitu ya. Karena memang kata orang, kecantikan itu adalah apa? Kecantikan itu adalah hal yang wajar ya. Jadi katanya cakep, ganteng itu adalah dari sananya ya. Tapi kalau udah jelek itu mutlak enggak ya. Oke, jadi kita harus tahu nih, oh mungkin secara fisik merasa nggak pede, tapi kita punya senyum yang manis. Coba lihat senyum kiri dan kanan, coba lihat temannya senyum dong. Senyumnya manis ya. Nih teman-teman, saya mau kasih tips. Mungkin wajah kita biasa aja, tapi begitu senyumnya tulus, maka akan terpancarlah kebaikan, bermanfaat bagi keluarga dan orang sekitar. Ini ada quote dari Prakarsai Emansipasi Wanita. Siapa dia? Kak Tini. Sekarang kehidupan saya akan jadi bagus dan kaya, atau miskin dan kering, itu tergantung dari kita. Kalau kita lihat yang sudah berkeluarga, pasti Anda setuju dengan saya bahwa harta yang paling berharga adalah keluarga. Ada lagunya kan? Harta yang paling berharga adalah keluarga. Nah, ya, inilah bahagianya kita punya keluarga. Di sini peran wanita boleh dikatakan sebagai wanita pahlawan tanpa tanda jasa. Jadi bukan hanya guru loh, tapi wanita itu bayangin loh, yang ready setiap 24 jam. Benar gak? Ya, yang selalu standby apapun yang terjadi. Bisa jadi guru karena ngajarin anaknya, betul ya? Bisa gak jadi driver ojol karena bolak-balik nganterin anaknya sekolah?
Uang segini dikasih pasangan bisa cukup kan gitu ya. Entah itu tahunya dipotong-potong, entah itu telurnya diapain, yang penting cukup. Udah gitu nanti suami bilang, kok habis aja sih duit belanja? Ih, dia nggak tahu harga minyak berapa, ya kan? Nah, inilah kehebatan para wanita kan, bahwa kita wanita ini sebagai penyedia kebutuhan setiap hari. Biasanya kalau sebelum pergi apa didampingi, walaupun mungkin nggak ngerti-ngerti amat, tapi tenang, sekarang ada Mbah Google. Anak saya kalau lagi ujian, waktu zaman kita pandemi kan ujiannya online, kan udah nggak ngikutin lagi ya pelajaran anak ya, SD kemudian SMP, ya udahlah kita lihat aja Mbah Google semuanya. Itu sampai rumah udah tinggal lempar, udah nggak ngomong lagi. Nah, bagi anda yang tidak tersalurkan, saran saya ayo ketemu Dan acara terakhir adalah pengenalan dari Sun Life Syariah Madiun yang merupakan pelopor distribusi asuransi syariah dan perencanaan keuangan secara profesional sesuai dengan prinsip syariah yang keberadaannya diawasi oleh OJK dan Majelis Ulama Indonesia. Belum mengenal kami, belum mengenal siapa sih Sun Life Syariah. Bapak Ibu, Sun Life ini kita adalah organisasi jasa keuangan ya, yang didirikan pada tahun 1865, berasal dari Kanada. Oke, produk proteksi dan pengelolaan kekayaan untuk nasabah individu maupun Berakhir sudah seluruh rangkaian acara kolaborasi antara Natasha dan PT Sun Life Syariah Madiun. Antara Natasha dan Sun Life Syariah Madiun. Kita foto-foto dulu seperti biasa Besti. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Saatnya Bunda Ndut undur diri. Have a good day. See you next time. Bye-bye.